加速吸引，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风老师。Bab 1127 bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam ujian 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Pil Tower, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan menuju ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zhong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Ya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menurun, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Pil Tower. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zhong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, untungnya tidak semua orang kejam seperti klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih hampir tidak bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zhong, ayo pergi. Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu karena kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang hal itu. 4 keadaan jiwa yang besar tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sama sekali berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan Douqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Douzens tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zhong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, dokter peri kecil,
dan Tian Huo Zunze, hanya Xinlan dan Yezong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika sampai pada masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Yezong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, seekor harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meskipun kurus. Oleh karena itu, lubang cacing yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Yezong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota Wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kacau yang perlahan-lahan dipancarkan dari lubang cacing, tampaknya lubang cacing ini tidak dipelihara selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Douzuns yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Yesaya, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Yezong tertawa getir. Dia meratap ketika dia melihat wormhole ini. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Begitu kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantumu merawatnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo bergerak. Yezhong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan agak rumit, kecil, perahu hitam dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia dengan lembut melangkah maju. Setelah itu, dia berjalan ke dalam lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Yezhong melemparkan perahu kecil berwarna hitam yang melambung di tiup angin, berubah menjadi perahu besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan sejak dia memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Yezhong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar. Setelah itu, Yezhong menggosok bagian depan kapal dengan cara yang akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Segera, perahu bergetar dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, sus, itu terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kotamu tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota pil suci. Karenanya, kita hanya bisa menuju ke kota bernama kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Yezhong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Karena itu, kita akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam kapal. Serahkan masalah mengendalikan kapal luar angkasa kepada Xinlan dan aku. Kelompok Xiao yang tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan saran Yezhong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan sunyi. Namun, itu tidak menyusahkan kelompok Xiaoyan yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiaoyan tetap berada di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunze kemarin, Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiaoyan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat memperbaiki pil beberapa hari yang lalu.
Namun, satu hal yang baik adalah bahwa Xiao Yan bisa merasakan peningkatan dalam pil obat yang dia saring sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, setidaknya itu memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas beberapa pil obat yang telah disempurnakannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam ke dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka akan keluar dari wormhole barulah Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis ada di mana-mana, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jia Ma jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa mengerikannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota pil suci. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan adegan besar dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. Pil gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol di pil gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah bekerja keras dan berkeringat selama bertahun-tahun. Berpartisipasi dalam pil gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua itu. Ini adalah jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terbesar saat nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya seperti biasanya. Namun, itu tidak lagi sepi. Kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Itu kota pil suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, lingkaran, cahaya perak samar-samar muncul di kejauhan wormhole. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Kebisingan yang dipancarkan dari banyak kapal luar angkasa tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam space boats. Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya dengan tenang mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota pil suci, menara pil. Aku, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1128 dan Klan. Satu demi satu kapal luar angkasa melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka berkerumun menuju lingkaran cahaya perak besar seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spaceboat Xiao Yan berwarna hitam sedang naik mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang sangat intens dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya menghilang. Ketika perahu menyerbu ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh kapal luar angkasa tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiao Yan berangsur-angsur melemah. Sesaat kemudian,
Cahaya-cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiao Yan secara refleks menutup mata mereka. Angin lembut bertiup saat kelompok Xiao Yan menutup mata mereka. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan hati mereka yang tegang berangsur-angsur rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah saat suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi santai. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, merasa sedikit linglung sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini tampaknya membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah kemerahannya memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya memiliki lebar 1000 meter. Kelompok Xiao Yan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka merah tua ini sepertinya dipenuhi orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul dan menyerbu ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini kota pil suci? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara lembut saat dia melihat tanah terbuka ini, yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang di belakangnya. Space Boats bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, kapal luar angkasa dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari lubang cacing. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota pil suci. Ada total 8 pintu keluar spasial seperti itu di kota luar. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah ditolak. Selama masing-masing dari 5 ujian klan besar, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang kecewa. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan semua muka mereka. Mulut Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Hanya tanah terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota pil suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu terkejut. Kota pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah luar. Pil Tower terletak di wilayah dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah menara pil. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan. Kota pil suci ini mungkin disebut kota, tetapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli dozons akan membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini, lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini akan sangat menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya pil gathering. Hehe, jangan berpikir bahwa kota pil suci ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Ye Zong tertawa. Kamu tidak boleh meremehkan daya tarik pil gathering. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti betapa udiknya dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan sebuah kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Ye Zong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota pil suci, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu mengandalkan Ye Zong, yang tahu jalannya. Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Kami telah melakukan perjalanan sepanjang hari, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi ujian pil Tower besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang diakui pil Tower. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini.
Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk hal ini. Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih kekaisaran Jia Ma. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Pil Tower tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Pil Tower ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun seseorang berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zhong tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak banyak melawan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Ye Zhong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin menuju ke area istirahat. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju yang tiba-tiba muncul segera menarik perhatian banyak mata. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Fight? Hanya siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu megah. Fight Heavenly Horse Beast. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang ditransmisikan dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melalui kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan kapal luar angkasa. Banyak orang ingin memiliki Fight Heavenly Horse Beast. Karena kelangkaannya, bagaimanapun, ada permintaan tanpa pasokan, namun kereta seputih salju yang misterius ini mampu menggunakan Fight Heavenly Horse Beast untuk mengendarai kereta. Cara agung ini benar-benar mengesankan. Tatapan Ye Zhong di samping berhenti di kereta seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah penatua Ye Zhong tahu siapa pemilik kereta ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Apakah kamu melihat lambang klan berbentuk pil di kereta? Itu adalah indikator khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, yang duduk di kereta ini adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini. Ye Zhong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu muncul seperti pil obat. Klan Dan. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan mempertahankan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh siapapun. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah Pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka dengan mantap di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, kemungkinan 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zhong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Chao Ying dari klan Chao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini aku tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki banyak bakat alkimia. Selama periode kejayaannya saat itu,
mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua Menara Pil. Ye Zhong menjawab dengan sedikit malu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukan yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperjuangkan 3 besar. Dengan hanya kemampuan generasi muda mereka, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta seputih salju mengendarai Fate Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiao yang sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke Asosiasi Pengujian Pil Tower dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan urusan lain setelah itu. Ye Zhong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan lebih kuat dari biasanya. Lagi pula, Pil Gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti bukan orang biasa. Ye Zhong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bab 1129, Pertemuan Malam di Alam Bintang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zhong selama sekitar setengah jam sebelum mereka akhirnya turun. Mereka telah datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih dapat diidentifikasi di atasnya. Kamu Manor, ini adalah properti klan Yeku. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, itu bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zhong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang di mana mereka tinggal. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak agak tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitar masih cukup banyak, itu cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Ini sudah semakin larut. Semua orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, membungkus seluruh kota Pil Suci dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya belum merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3.000 api yang membara sejak saya memasuki kota Pil Suci. Kemungkinan sedang disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di kota Pil Suci. 3.000 api pembakaran terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh ketika diciptakan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, 3.000 api yang membakar seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota Pil Suci. Keterampilan Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang tepat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih.
Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia muncul seperti benang perak dengan pesona tambahan yang memikat. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiao Yan terkejut saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, Sun Er menginstruksikan saya untuk melindungi Anda dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cabul dokter peri kecil. Dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun sedihmu, kan? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil yang perlahan melangkah di bawah sinar bulan sebelum dia bertanya dengan prihatin. Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua ki racun sedih di dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Aku yang sekarang bisa mengendalikannya sepenuhnya, dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Bagus. Saya hanya bisa membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana menyempurnakan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Xiao Yan tercengang setelah mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama kasus mengenai Cailin yang dicurigai hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini kemungkinan kecil Xiao Yan sudah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi kesusahan. Berbagai emosi berkumpul bersama, muncul seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedas. Ketika perahu sampai ke jembatan, akan ada jalan. Ketika saya melihat Sun Er berikutnya, saya akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak akan bisa aku sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douqi. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, 2 elit Du Zuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, sepertinya klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Keduanya duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuhnya yang cantik dengan lembut ke dermaga batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia bergumam pelan. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut.
Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana begitu kita kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia telah mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan mengambil 2 langkah ke depan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan merajut alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya menyaksikan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Postur tubuhnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbentang di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Itu diam-diam menggoreskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar luas seperti segel misterius yang membakar. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar dia mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluoresen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya. Rumput kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuningnya yang layu di bawah pancaran cahaya fluoresen yang lemah ini. Kuncup diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak kabur itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak yang membakar, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya dapat melihat seekor naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besar itu tertutup rapat. Semacam api aneh, ungu hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab ketika kekuatan spiritualnya melihat api berwarna ungu hitam. Terkesiap lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api pembakaran. Siapa yang berani mengintip wilayah bintang Pil City? Tangisan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Tangisan keras yang tiba-tiba ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar meledak. Segera, dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas samar-samar tertinggal mengikuti hamburan jiwa Xiao Yan. Hah, itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara misterius yang samar terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke daerah terdalam kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3.000 api pembakaran sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat 3.000 api pembakaran disegel. Ya,